Sivitas Akademika Universitas Katolik Santo Agustus Hippo yang saya hormati dan saya kasihi, pertama saya secara khusus menyapa para mahasiswa-mahasiswi semuanya. Natal sudah dekat dan artinya tahun 2024 akan segera kita lalui sebentar lagi. Tinggal hitungan hari. Mungkin yang kita bisa tanyakan dalam hati adalah apa yang telah kita lalui dan pencapaian kita di tahun 2024 secara pribadi dan secara komunitas keluarga besar Universitas Katolik Santo Agustus Hippo. Dan mungkin yang lebih penting, lebih mendalam lagi, apakah tahun 2024 ini bermakna, berarti bagi kita semua? Kalau yang menyangkut pribadi, saya tidak menjawab karena itu adalah masalah kita masing-masing. Bagaimana menjalani tahun 2024. Tapi sebagai satu keluarga besar Universitas Katolik Santo Agustus Hippo, saya akan mengajak kita mengadakan refleksi akhir tahun ini sebagai pesan Natal. Pertanyaan pertama, apa yang telah kita lalui dan kita capai, lebih mudah dijawab karena menyangkut angka. Pencapaian bisa diukur, statistik, dan kuantitatif. Tapi pertanyaan kedua mungkin lebih susah karena kita diminta untuk lebih mendalam, berefleksi, memikirkan, dan mencari arti dari apa semua yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan semua peristiwa yang ada. Saya bisa menjawab secara kuantitas. Sebagai satu keluarga besar Universitas Katolik Santo Agustus Hippo, banyak yang telah kita capai dalam konteks kita yang baru mulai, yaitu jumlah mahasiswa yang bertambah. Setelah wisuda saja, kita masih memiliki 1.793 mahasiswa dan mahasiswi. Ini pencapaian luar biasa untuk kita. Karena 6 tahun yang lalu kita mulai dengan angka kecil, nggak sampai 300. Dalam waktu 6 tahun kita mencapai di atas 1.500, yaitu 1.793. Bahkan ditambah mereka yang baru saja mengalami wisuda. Kita sudah melakukan akreditasi untuk 2 program studi Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu Teknik Logistik dan Sistem Informasi. Ini juga suatu kabar gembira, karena dengan demikian kita sudah melewati tahap formal kelembagaan legal. Kita bahkan sudah mempunyai dosen lulus S3 atas beasiswa universitas. Dalam 6 tahun kita sudah menyekolahkan orang beberapa dan satu lulus S3. Demikian pula kalian bisa melihat perbaikan fisik dan pembangunan fisik di kalangan lingkungan Universitas Katolik Santo Agustus Hippo. Dan ini semua berkat kerjasama yang baik dan terutama peranan dari para Sekretaris Jenderal yang sangat rajin berkeliling untuk melihat semua pembangunan fisik. Kita juga mendapatkan banyak pencapaian dosen dan mahasiswa dalam bentuk penghargaan, sertifikat, dan kegiatan. Dan masih banyak lagi yang kita bisa sungguh-sungguh katakan dalam bentuk statistik. Dan itu akan dilihat dalam laporan rektor tahun 2024. Kita punya Rector's Report setiap tahun dan sudah dipublish di website. Pertanyaan kedua yang mungkin lebih penting adalah bagaimana kita memaknai perjalanan 2024. Sebagai satu kesatuan daripada semua peristiwa pada akhir tahun, saya mengajak kita kembali kepada Bethlehem. Bethlehem itu adalah awal sebuah cerita panjang yang sampai hari ini 2000 tahun lebih. Itu Bethlehem. Bethlehem adalah sumber kita, karena di Bethlehem bukan hanya tempat, tapi Tuhan Yesus Kristus yang menyatukan kita dan menjadi alasan universitas ini mempunyai nama Katolik. Maka dari itu saya mengajak kita semua kembali ke Bethlehem, kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya dengan beberapa pertanyaan yang penting. Bagaimana kita memaknai dan merenungkan perjalanan 2024? Saya mengajukan beberapa refleksi sebagai komunitas, bagaimana memaknai perjalanan universitas dengan pertanyaan bagaimana seharusnya universitas berangkat dan maju dan berubah menjadi lebih baik. Ada beberapa poin yang saya ajak renungkan kembali kepada jati diri kita, yaitu kembali ke Bethlehem. Yang pertama adalah sebuah universitas akan berjalan baik kalau sistemnya baik.
Namun sistem itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak mau menjalankannya. Sistem adalah sesuatu yang tercipta oleh tangan manusia. Dokumen boleh bagus, bahkan secara teknologi boleh bagus, tapi yang menjalankannya tidak mau, maka nggak ada gunanya. Kita punya sistem yang belum tentu sempurna 100% karena tidak ada kesempurnaan dunia ini, adalah statuta, manual kerja, dan rasio edukasionis. 3 dokumen itu adalah dasar kita. Kita akan berhasil kalau kita pertama membacanya. Apakah semua mempelajarinya? Tradisi membaca kadang-kadang kurang terjadi, sehingga banyak yang mungkin belum tahu membaca keseluruhan dan melihat keterkaitan isinya. Dan mempelajarinya. Pernahkah fakultas-fakultas prodi mengadakan hari studi untuk mendalami hal ini? Bukan dari atas saja, karena adalah tanggung jawab dekan dan kaprodi untuk berkumpul mempelajari dokumen yang merupakan sistem kita. Dokumen bagus manapun tidak ada gunanya kalau tidak dipelajari bersama. Dan yang terakhir, melaksanakannya. Berjalan dengan sistem itu bukan cara berpikir tradisional, itu cara berpikir institusi modern. Dan kita katanya mau modern, tapi kalau kita tidak mau mengikuti perubahan sikap mental kita, gaya institusi modern dengan sungguh-sungguh terpadu dan sungguh-sungguh kita jelas apa yang kita mau lakukan, maka kita nggak bisa bersama. Maka itu butuh komitmen bersama, bukannya rektor, bahkan bukannya yayasan. Komitmen bersama itu penting. Dalam 3 dokumen itu ada pembagian tugas, tanggung jawab masing-masing, koordinasi dan komunikasi, saling keterikatan dengan sistem dan lingkungannya, berjalan bersama dengan panduan visi misi, Rensa dan Renov, merupakan hal yang penting. Kita adalah sebuah organisme yang harus berjalan bersama dengan dibantu dan dituntun oleh sistem kita yang mau kita bangun. Nah, kalau kita tidak mau mempelajarinya dengan alasan malas membaca, tidak mendiskusikannya kalau tidak tahu, tidak bertanya, maka kita tidak membangun suatu sistem apapun juga. Dan kita nggak bisa mengkritik sistem, karena yang menjalankan sistem sendiri tidak menjalankannya. Dan kita tidak boleh melempar tanggung jawab kepada pihak siapapun juga. Yang kedua, sebuah institusi akan berjalan baik kalau ada kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam kebersamaan. Kecurigaan tanpa dasar dan data, apalagi disertai dengan pembentukan opini publik karena ketidaktahuan dan gak mau tahu, merupakan lawan dari kepercayaan dan bersifat menghancurkan. Gosip, fitnah, dan tuduhan tanpa dasar karena tidak tahu, ketidaktahuan merupakan pelanggaran berat statuta pasal 80. Dan semua keluarga nanti akan mendapatkan tempat di unika kita. Kita jatuh dan menghancurkan kepercayaan karena penilaian sepihak tanpa dasar dan bukti, dan berdasarkan iri hati, kecurigaan, dan ketidaksukaan. Ini penyakitnya. Parahnya lagi adalah pembentukan opini publik seolah-olah itu nyata, padahal ilusi, dan berkembang tuduhan palsu dan pencemaran nama baik. Saya sebagai rektor tegaskan, yang begini tidak akan mendapatkan tempat di Unika. Dan saya jamin itu. Dan saya harap ini tidak terjadi di tempat kita dan jangan terjadi lagi di tempat kita. Selanjutnya, inovasi dan belajar terus-menerus. Sebuah organisme bukan barang mati, dia akan berkembang dan maju tertinggal dan musnah kalau tidak mereformasi dirinya sendiri. Ini logika mekanisme daripada organisme. Unika itu sebuah organisme. Kalau kita semua mau jujur, sebagai pengajar dan staf, apakah kita pernah mengembangkan diri dan membaca dan belajar? Unika sejak awal
saya tegaskan sudah menyekolahkan lebih dari 40 staf dan dosen untuk S2 dan S3. Bisa bayangkan dalam waktu 6 tahun, Unika ini menyekolahkan lebih dari 40 orang untuk S2 dan S3. Apakah kita memanfaatkan peluang tersebut dan menyerap ilmu dan menyelesaikan dengan tepat waktu? Apakah kita sungguh-sungguh bertanggung jawab menyelesaikan dengan tepat waktu? Atau kita menghabiskan sumber daya yang diberikan dengan harapan untuk membangun universitas dengan sia-sia dan memalukan? Dan apabila kita tidak belajar terus-menerus, bagaimana pengetahuan yang kita coba sharingkan dengan anak-anak kita? Apakah kita mengulangi teori 15-30 tahun yang lalu? Inovasi apa yang diberikan? Teman-teman, kemalasan adalah lawan atau antitesis dari kemajuan dan pengharapan yang disematkan ke pundak kita sebagai pendidik. Anak-anak kita berharap mereka mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak mencoba untuk inovasi dan belajar, maka mereka mendapatkan pengetahuan yang sudah lalu. Kamu tidak akan pernah memberi apa yang kamu tidak punya. Maka kalau kamu tidak punya, maka kamu tidak bisa memberi. Untuk itu kamu perlu studi. Saya sudah ingatkan berapa kali. Kita harus membangun juga selanjutnya keunikan sebagai Universitas Katolik. Kata sifat Katolik, apakah sekedar nama atau hanya tempelan, dan ada sesuatu yang merupakan bukti nyata daripada kata sifat Katolik tersebut? Apakah sebagai sivitas kita menghidupi semangat tersebut, terutama bagi sivitas yang beragama Katolik, atau ini institusi yang sama saja tidak ada identitasnya? Saya tegaskan, Unika Santo Agustus Hippo bukan hanya tempat cari kerja, melainkan pelaksanaan misi untuk mengembangkan hidup intelektual, keserasian iman dan akal budi, fides et ratio. Maka jangan jadikan Unika tempat bersarang mencari hidup secara memalukan, nesting. Di sini bukan tempat bersarang untuk cari hidup. Bahkan ketidakmampuan untuk keluar dari zona nyaman dan mencari hidup di luar Unika. Karena mungkin di luar tantangan lebih berat, tuntutan lebih berat. Dan ini menjadi tempat kumpulan orang yang kalah di kehidupan masyarakat dan hanya mencari kesempatan hidup di sini. Jangan terjadi nesting secara memalukan. Iman dan akal budi yang selaras adalah cita-cita Unika dan layak kita perjuangkan bersama. Maka saya meminta Kapelan Kampus Misi membuat program dan mata kuliah penciri khas dilaksanakan dengan sesama. Kita punya kampus misi yang khas untuk menangani bagaimana pelaksanaan identitas sebagai Katolik. Kepemimpinan itu bagian yang sangat penting supaya universitas bermakna. Kepemimpinan berarti kita menyadari posisi sebagai pemimpin dan berani mengambil keputusan dengan resiko. Ini yang kadang-kadang sangat penting, mengambil keputusan dengan resiko yang tentunya terkalkulasi. Harga mahal seorang pemimpin di pasar bursa kerja adalah kemampuan membuat keputusan dengan objektif, tanpa merasa takut, dan bahkan perasaan tidak enak karena harus menegur teman sendiri, angkatan sendiri, kelompok sendiri. Karena tanggung jawab, selama itu dilakukan secara objektif. Kalau tidak ada keberanian seperti demikian, maka seorang tidak bisa menjadi pemimpin. Yang terjadi adalah saling melindungi dalam kesalahan dan tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan membiarkan masalah terjadi di depan kita. Tolong bedakan kepintaran dan kepemimpinan. Seorang pintar belum tentu seorang pemimpin. Seorang yang pintar mungkin menjadi ilmuwan bagus, tapi bukan menjadi pemimpin.
Karena kalau dia tidak punya kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin, maka akan merusak sistem yang mau dibangun. Jiwa kepemimpinan adalah berani mengambil keputusan meski ada resiko, termasuk resiko tidak disukai. Dan ini yang paling berat. Saya menegur teman saya, angkatan saya, orang senasib sepenuh dengan saya, dan akhirnya dibilang kita ini sok kuasa atau apa. Tapi ingat, itulah tugas pemimpin. Dan kepemimpinan diukur dari situ. Bukan karena teman saya diam. Terakhir, loyalitas. Loyalitas itu sangat penting dalam semua institusi, bukan tempat ini. Kalau para imam atau pastor itu punya kau ketaatan bahasanya. Kau ketaatan adalah bukti anggota imam atau pastor setia dan loyal pada misi dan pemimpin yang dipisah, sah, dan dengan arah program yang sah disetujui bersama. Kalau dalam dunia organisasi, itu namanya loyalitas. Sangat tidak elok, saya ingatkan sekali lagi. Seperti pepatah mengatakan, kita meludahi sumber air yang kita minum. Sangat tidak elok. Dan sangat memalukan. Kita meludahi sumber air yang kita minum. Loyalitas adalah ukuran bagaimana seorang dihargai, dikembangkan, dan menjadi maju dalam sebuah organisasi. Kalau tidak ada loyalitas, maka orang tidak akan melirik. Benarlah kata Injil, siapa yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara besar. Jangan menuntut posisi atau jabatan. Menjadi penting. Apalagi tidak bisa menerima tanggung jawab biasa dan kecil. Menurut kamu itu kecil, tapi sebagai suatu sistem adalah sesuatu yang penting. Dan jangan merasa besar, overestimate tentang diri sendiri. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa digantikan. Nobody is indispensable. Saya pun bisa digantikan setiap saat. Nggak ada orang yang tidak bisa digantikan. Sivitas akademik yang saya hormati, dalam rapat yayasan tertanggal 10 Desember 2024 telah diputuskan akan dibuat komisi audit internal untuk melihat semua yang telah dikatakan di atas. Komisi ini bersifat masalah internal, tapi anggotanya dari luar universitas dan dari yayasan untuk melihat sejauh mana setelah 6 tahun bersama kita mencoba berjalan sesuai dengan kriteria yang ada. Ini refleksi, evaluasi. Komisi ini beranggotakan banyak orang luar yang ahli. Karena kita menjaga keobjektifan daripada hasil daripada komisi audit internal, maka banyak ahli berisikan dari luar. Mereka tidak memiliki kepentingan langsung dengan Unika, maka kami yakin akan bersifat objektif dan menyeluruh. Komisi ini akan membantu kita berjalan selanjutnya ke depan lebih baik dan memberikan saran yang harus diputuskan oleh yayasan dan pihak universitas, kepemimpinan universitas mengenai masalah yang harus kita putuskan bersama dan arah bersama. Mari kita doakan komisi ini bisa bekerja dengan bantuan Roh Kudus sehingga masa depan Unika akan lebih baik. Sudah saatnya kita evaluasi dan membuat keputusan strategis ke depan. Saya minta kita semua mendoakannya. Karena sudah 6 tahun kita berjalan, kita perlu mengevaluasikan semua yang kita lakukan. Dan itu membutuhkan orang luar. Jangan kita menganggap kita hebat, tapi di luar kita gak ada apa-apa. Maka suara orang luar yang objektif perlu untuk menilai kita sebagai bahan menentukan rencana strategis ke depan. Pada akhirnya, semua yang saya katakan telah kembali ke Bethlehem. Kembali kepada jati diri kita sebagai Unika. Dan akhirnya saya mengucapkan nanti pada waktunya, selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani dan selamat tahun baru 2025 untuk kita semua. Pesan saya untuk para mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi, ketika kamu pulang kampung liburan, promosikanlah universitas kita.
Tidak ada universe yang sempurna, anak-anakku. Apalagi kita baru mulai. Dan syukur kita dalam 6 tahun sudah bisa mencapai pencapaian seperti itu. Kamu akan ngerti ketika kamu kerja dengan dewasa. Maka, tetap kamu pulang dengan kebanggaan bahwa kamu bagian daripada kamu. Maka, berikanlah cerita yang baik, promosikan kampus, ya, supaya orang datang kepada kita. Dan saya mohon kamu juga menjadi anak-anak yang baik ketika pulang ke daerah masing-masing, supaya orang bisa melihat kamu sebagai hasil didikan kita. Jadilah pribadi yang tangguh, yang bersuka cita Natal, yang punya hati dengan siapapun juga, dan memberikan minimal senyuman, dan memberikan pertolongan pada orang yang memerlukan, sehingga orang melihat kamu menjadi garam dan terang daripada Unika ini. Sekali lagi, salam kaya untuk orang tuamu. Ketika kamu pulang, ucapkan terima kasih dari saya sebagai rektor dan dari yayasan juga. Dan ucapkan juga selamat Natal pada waktunya, dan selamat tahun baru 2025. Tuhan memberkati dan terima kasih.